Bang Des. Tes. Selamat sore. 1, 2, 3. Ya. Yang baru tidak ada. Tes lah. Sudah toh? Selamat sore para pemirsa yang mengikuti konferensi pers ini. Pada sore hari ini kami LBH Papua menggelar konferensi pers dengan tema mendorong pengungkapan penyebab kematian almarhum Dr. Paul Fonataba. Nah, dalam konferensi pers ini lagi-lagi kami mau mengingatkan terkait peristiwa kematian yang dialami oleh almarhum Dr. Paul Fonataba. Di sini tidak hanya saya sendiri, ada juga di sini tokoh masyarakat dari Serui dan juga ada kedua orang tua dari almarhum Paul Fonataba, papa dan juga mama, dan juga bersama-sama dengan kita di sini rekan-rekan dari almarhum Paul Fonataba. Nah, kalau kemudian kita kembali menghitung waktu ya dari peristiwa kematian Paul sampai saat ini bulan Maret itu kurang lebih sudah 1 tahun lebih ya, mau masuk 1 bulan 2 bulan lebih, mungkin sudah mau masuk 3 bulan ya. Nah, sepanjang 2 sampai mau masuk 3 bulan ini kami juga belum mendengar apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kami juga melihat berita bahwa yang melakukan evakuasi jenazah almarhum dari rumah tempat ditemukannya mayat almarhum itu yaitu pihak kepolisian di polsek setempat. Nah, selanjutnya pihak kepolisian ini mengangkat jasad almarhum, selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Nah, dari pihak rumah sakit juga kami tidak mendapatkan keterangan yang jelas terkait apa yang sudah dilakukan, dan juga apakah yang sudah dilakukan itu apakah sudah kemudian diberikan kepada pihak kepolisian. Ini juga kita belum dapatkan informasi. Nah, di sisi yang lain kami juga belum mendapatkan pernyataan secara tegas dari pihak Rektorat Universitas Cendrawasih terkait persoalan ini. Dan lebih spesifik kami juga belum mendapatkan keterangan dari Fakultas Kedokteran terkait
persoalan ini. Tapi yang perlu diketahui yaitu almarhum Paul Vonataba itu sudah menunggu proses perkuliahannya itu kurang lebih dari tahun 2018 sampai pada tahun 2020 dan masuk pada 2021. Dia di situ hanya menunggu satu nilai dari satu mata kuliah tertentu. Dan kalau kemudian kita lihat waktu dari 2018 sampai 2020 dan masuk 2021 itu waktu yang sangat lama ya. Terus itu hanya satu nilai, di mana pengampunya adalah seorang dokter. Nah ini kemudian membuat sebuah pertanyaan besar, ada apa di balik ini? Begitu. Dan mengapa sampai kemudian bisa selama itu? Karena 2018, 2019, 2020 itu 3 tahun lamanya ini. Dan sangat disayangkan yaitu dalam 3 tahun lamanya ini dia harus bayar terus. Begitu. Di atas nilainya tidak berubah dari nilai sebelumnya. Nah ini yang kemudian bisa menunjukkan bagaimana wajah manajemen pendidikan dalam fakultas kedokteran itu juga menunjukkan bagaimana manajemen dari si dosen dalam memberikan penilaian atas apa yang sudah diberikan kepada mahasiswanya. Nah ini mungkin sangat jauh di dalam internal dari fakultas kedokteran, namun ini sesuatu yang harus dikorek keluar dan kemudian dibahas secara serius, karena almarhum Paul itu adalah satu dari sekian banyak yang kemudian mengalami kondisi dipersulit. Dan almarhum Paul ini satu dokter yang sebelumnya juga mengakhiri cerita hidupnya seperti yang dilakukan oleh almarhum Dr. Paul Vonataba. Nah ini artinya menunjukkan kondisi manajemen perguruan tinggi yang sangat kurang, yang perlu kita bahas secara serius di sini. Namun yang akan kemudian disoroti lebih jauh di sini yaitu berkaitan dengan cerita dari almarhum Paul Vonataba, baik sepanjang dia kuliah, kemudian kondisi kendala-kendala yang dia alami, dan kemudian pada saat dia ditemukan tidak bernyawa, selanjutnya upaya yang dilakukan oleh keluarga maupun rekan-rekannya, serta apa yang kemudian mereka inginkan. Nah itu yang mungkin akan jelaskan lebih jauh oleh baik dari orang tuanya, kemudian tokoh masyarakat Serui dan juga rekan-rekan. Nah untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bapak tokoh masyarakat Serui untuk bisa menyampaikan lebih dulu terkait persoalan ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan. Ya, selamat sore para pemirsa yang telah ikuti konferensi pers pada sore hari ini. Saya Pendeta Karel Maniani, tokoh masyarakat khususnya di Serui,
Yapen di Kampung Ambai. Saya juga sebagai tete dari almarhum Paul Funataba yang turut prihatin terhadap kematian daripada cucu kami Paul Funataba, yang sebenarnya dilihat dari pandangan kami bahwa satu-satunya adalah putra daerah dalam pendidikan kedokteran, dan dia telah menyelesaikan itu, yang kemudian hari diharapkan untuk banyak membantu masyarakat. Kenyataan bahwa akhir daripada itu adalah kematian yang dihadapi, disaksikan oleh seluruh masyarakat dari masyarakat kami. Dan ini kami merasa bahwa sesuatu yang tidak bisa diterima, karena setelah kami mengikuti bahwa perjalanan dia dalam pendidikan, ternyata bahwa dia dia mengalami hambatan selama 2 tahun. Selama 2 tahun dengan hanya satu nilai saja, membuat dia tidak bisa menyelesaikan studi. Dan itu sedikit menjadi aneh buat kami, karena kalau satu mata kuliah sebagai seorang dosen, kami percaya bahwa dia adalah bapak, dia adalah ibu atau mama yang paling dekat dan memberikan perhatian lebih khusus bagi seorang mahasiswa. Kenyataan bahwa tidak seperti itu yang terjadi. Maka kami juga sudah pernah bertemu dengan pihak Fakultas Universitas, dalam hal ini dengan rektor dan dekan. Kami sudah berbicara dan kami sampaikan apa yang sebenarnya yang mengakibatkan situasi ini terjadi. Dan kami ingin dapat satu penjelasan baik kepada masyarakat dan kepada kedua orang tua yang pada waktu itu bersama-sama. Dan sampai hari ini kami masih tunggu sesungguhnya informasi itu seperti apa. Dan hari ini kami mau terbuka dengan konferensi pers ini bahwa kami belum puas dengan kematiannya. Sebagai masyarakat, kami rindu untuk kasus ini harus diperjelas, baik melalui kepolisian maupun di pihak akademik di Universitas Cendrawasih. Sehingga kalau memang ini adalah sesuatu yang perlu diselesaikan, diatasi, sehingga tidak terjadi pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya juga akan berikan kesempatan kepada orang tua dari almarhum Paul Funataba untuk menyampaikan apa yang kemudian menjadi keluhan dan apa yang diketahui oleh orang tua untuk bisa diketahui oleh publik. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada bapak atau ibu yang bersedia untuk bisa menjelaskan persoalan ini. Salam, selamat sore. Saya sebagai orang tua, mamanya Fembri Paul Funataba, saya ingin menyampaikan untuk kekesalan saya, karena sudah waktu itu tidak tahu saya kalau Paul itu ada masalah, sama sekali tidak tahu. Setelah tahu itu Dokter Samde, waktu dia mau dikubur, dia peluk kaki saya, dia bilang, minta maaf Bu, saya mau diapakan saja, saya mau. Terus saya tanya, ada apa? Dokter Samde menyampaikan, aduh Paul ini, terus tentang meninggalnya Paul itu kenapa sebenarnya kok dokter sampai berlutut. Terus dia bilang Paul itu bikin kesalahan. Kesalahannya apa?
dia meniru tanda tangan. Bukan, mengganti nilai. Mengganti nilai E jadi B. Oh, kok begitu ya, Dok? Iya. Jadi terus saya itu mau sudah mau masuk liang ini, mau dikubur, tinggal tunggu saudara satu datang. Terus saya bilang, alasannya apa kok sampai dia begitu? Apa masalahnya banyak? Oh tidak, Bu, cuman satu itu mata kuliah di bagian mata. Begitu. Nah, terus saya bilang sama dokter Samde, sudahlah. Terus saya tidak bisa nangis lagi karena kaget bahwa dia ada masalah. Setahu saya kan 2018 sudah yudisium. Dokter siapa namanya? Dokter Samde. Samde, Dok. Dia waktu itu karena yang uji Paul itu dia. Nah, terus saya sudah tidak bisa menangis, Pak. Jadi, aduh, bagaimana ya? Saya mau bilang sama Bapak, saya takut kalau nanti ada keributan besar. Karena orang banyak di situ. Masyarakat banyak, paling tidak masyarakat marah ya. Terus saya bilang, sudah. Dokter Samde bilang, Dok, tidak usah bilang Bapak. Nanti kalau sudah dimakamkan, nanti saya yang kasih tahu Bapak. Begitu. Jadi setelah meninggal itu baru saya tahu berita bahwa dia ada persoalan di kampus begitu. Itu. Jadi saya sama Dokter Samde pergi ke rektor, minta ketemu rektor, ketemu dekan, difasilitasi dengan Dokter Samde. Kita tanggal 25 Januari kita ketemu di rektorat. Ada kesaksian Rianti ya, Rianti. Terus sama siapa ya? Terus dia pokoknya kesaksian itu rektor menjawab dengan kesaksian itu. Macam kesaksian nanti ada saya punya rekaman, nanti bisa dibaca. Terus rektor bilang, wah itu bisa dipenjarakan. Dengar begitu saja dengan itu terus. Tapi saya minta itu harus diperjelas. Dokternya itu suruh ke sini, saya ingin ketemu. Apa masalahnya dengan anak saya? Tapi sampai sekarang belum ketemu. Berapa waktu lalu karena mau datang 10 dokter ke rumah di Arso. Saya pas kebetulan ada saudara meninggal, saya ke sana sudah sampai Swakarsa. Saya bilang mau balik ke Arso 14 kan sudah jauh. Sudah, Dok, dipending dulu. Nanti besok Sabtu berikutnya mau datang lagi. Saya masuk rumah sakit, Pak. Saya kena stroke. Sudah saya keluar di rumah sakit 1 minggu, saya keluar 2 hari, Bapak masuk rumah sakit lagi. Jadi sampai sekarang ini mau pertemuan itu dipending terus, belum ketemu. Katanya dokter mata itu mau datang ke rumah. Sama dokter mata yang di AB, di Dian Harapan, terus dokter Esma sendiri. Itu mau hadir. Tapi sampai sekarang saya belum menerima karena belum telepon lagi sama dokter Samde, belum informasi kalau kami sudah pulang. Nah, waktu di rektor itu saya minta itu harus dipecat, ditindak tegas, dikeluarkan dari Papua. Orang Papua juga ada yang pintar. Saya rasa bisa jadi dokter mata yang pintar, orang Papua sendiri. Saya rasa sakit hati karena dilecehkan. Sama saja melecehkan orang Papua yang ini di rumah sendiri. Kenapa orang lain begitu? Dia kan cari makan di sini. Bukan dia berhak untuk mau menentukan segala macam. Dia memang Tuhan Allah. Saya bilang begitu sama rektor. Nah, ya terus saya karena sudah tidak tahan, akhirnya saya pingsan, Pak. Menangis sekuat-kuatnya karena sudah tidak bisa tahan. Karena masalahnya 16 mata kuliah, 1 saja yang tidak. Ini kok sampai 2,5 tahun tidak di kalau boleh misalnya kan sudah skorsing 6 bulan. Kalau sudah itu kan harusnya dia sudah kembali kuliah lagi, kembali itu. Tapi ini tidak, Pak. Sampai saat itu kalau katanya yang memberi kesaksian, Terry bilang sampai tidak bisa
mengulang kata-katanya dia itu yang tidak baik. Begitu. Terus yang tidak baik itu, ya saya pikir bagaimana, kenapa sih yang ngomong apa sampai tidak baik? Saya begitu. Jadi ya mungkin saya begitu gantian Bapak, saya serahkan ke Bapak. Ya, selamat sore. Bapak Ketua LBH yang memberikan kesempatan buat kami untuk memberikan siaran pers dalam rangka kematian anak kami tanggal 13 Januari 2021. Kami selaku orang tua sangat menyayangkan karena selama itu kami menjaga dia, merawatnya, bagaimana memelihara dia sampai ke menjadi sarjana dokter, sarjana muda dokter. Dan kami merasa bangga terhadap keadaan ini karena kami tidak sia-sia merawatnya. Kemudian persoalan-persoalan yang sebenarnya kami tidak tahu lingkup kampus Universitas Cenderawasih dan khususnya Fakultas Kedokteran. Sangat disayangkan karena Fakultas Kedokteran sendiri dia sebagai lembaga penyelenggara bidang kedokteran ini, saya melihat ini kurang terbuka terhadap keadaan yang ada di lingkup kedokteran. Kenapa demikian? Persoalan-persoalan yang semacam ini seharusnya dia menyampaikan kepada rektor, dan persoalan-persoalan ini harus didapatkan dengan fakultas-fakultas lain yang ada di universitas. Sehingga bagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk melihat keadaan-keadaan yang ada di dalam mahasiswa itu sendiri. Nah, tapi langkah ini tidak pernah kami lihat di situ. Contohnya, kenapa saya mengatakan demikian? Karena tidak pernah ada surat teguran dari fakultas kedokteran kepada orang tua yang menyatakan bahwa anak kamu atau anak didik ini tidak, dia menyalahi aturan. Mungkin aturan yang disebut di dalam attitude yang oleh keterangan dari Dr. Ishak Samai mengatakan bahwa dia kena attitude. Nah, attitude yang semacam ini menurut saya orang awam, saya mengatakan bahwa suatu kesalahan itu pasti ada perbaikan. Pasti ada perbaikan, tidak mungkin tidak. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu, kami sendiri orang tua sebenarnya tidak tahu sama sekali setelah kematian ini, itu saja kami bersyukur kepada teman-temannya, lalu menyampaikan berita-berita mengenai kematian karena dia lamanya sudah dari tahun 2018 seharusnya sudah selesai yudisium, tetapi ada mata kuliah dari mata menyebabkan akhirnya dia tertunda sampai dengan kematian ini. Nah, kami tidak terlalu masuk ke dalam itu, tetapi ini kelembagaan mana, lembaga Uncen ini kan harusnya mempunyai peran lebih banyak. Dia tidak bisa ini harus terbuka. Terus kemudian Fakultas Kedokteran, memang harus ini ditekankan kepada Bapak Rektor, dekan sendiri. Ini utama itu dekan Fakultas Kedokteran ini kurang terbuka terhadap universitas, menyebabkan akhirnya keadaan itu ada di lingkup ini. Kalau misalnya kita perhatikan persoalan seperti ini, nah kenapa tidak bisa ada kerjasama? Karena Uncen sendiri dia tidak mempunyai tempat praktek atau rumah sakit tersendiri, menyebabkan dia harus berlindung ke rumah sakit Dok 2. Nah, berarti kan antar lembaga ini kan paling tidak itu kan harus ada kerjasama. Kalau dari kerjasama tadi, seharusnya dekan itu mempunyai peran lebih kuat. Dia harus menghubungi, kira-kira bagaimana mahasiswa saya, karena mereka ini belum terlepas. Sampai sekarang dia masih terikat di dalam rumah sakit, bukan dia sebagai seorang dokter yang sudah lepas. Ini persoalan yang saya orang tua ini sangat menyesal dengan seorang dekan Fakultas Unten. Jadi kemarin dia menerangkan tentang cara bagaimana mata kuliah ini, saya sebenarnya tidak setuju. Pada saat kami ketemu tuh akhirnya saya pergi keluar. Daripada saya mau interupsi dia, lebih bagus saya keluar saja. Apakah dokter ini dia punya perasaan atau tidak? Bapak dekan ini, seharusnya dia sadari. Dia kalau seorang Irian dia sadar. Orang Papua ini kenapa begitu? Kalau orang Papua lain pasti berantem. Tapi saya tidak. Dengan itu saya jalan keluar. Harusnya dia punya pikiran seperti itu. Tapi ini kan tidak pernah. Nah, keadaan-keadaan semacam ini akhirnya membuat
teman-teman yang disebut dengan, kalau menurut saya ini adalah dosen luar biasa. Orang-orang yang berada di itu adalah dosen luar biasa yang kita hanya pakai mereka. Tapi yang punya otoritas penuh adalah di Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih. Menurut saya begitu, orang awam saya punya pikiran begitu. Ini saya sangat sayangkan. Kemudian kembali kepada persoalan ke dalam itu dokter yang bersangkutan. Dokter mata, ahli mata ini, ya memang mungkin kau Tuhan Allah, barangkali. Barangkali kau Tuhan Allah. Kalau kamu sebagai seorang pendidik, kamu harus menyampaikan, ini kesalahanmu. Kalau anak didik seperti tadi Bapak Pendeta dia mengatakan bahwa harusnya sebagai seorang tua dia harus menyampaikan secara baik bahwa kamu punya kesalahan ini, kami sudah kasih skorsing. Skorsing itu sudah 6 bulan. Bulan berikutnya kemudian. Tapi kata-kata temannya, dia mengatakan bahwa oh, tunggu sampai setelah di yudisium, kemudian dia mengatakan begini. Dia tanya temannya, ada salah satu dokter wanita, ada 2 perempuan yang dia mempunyai kesaksian, itu ada di rekaman. Kami ketemu di Universitas Rektorat dengan kami ketemu 2 kali di situ tuh, mereka menyampaikan bahwa tunggu nanti sampai saya pensiun dulu baru Paul itu dia bisa lulus atau itu. Nah, pertanyaan semacam ini kira-kira dia sadari atau tidak? Dokter yang bersangkutan, apalagi dia sebagai seorang Kristen, itu apakah persoalan pribadi ataukah persoalan apa? Untuk itu saya harapkan untuk orang-orang yang terlibat lebih banyak, kami ini orang awam, tetapi para ahli ini harus memberikan sumbangan pikiran terhadap persoalan-persoalan semacam ini. Jangan duduk diam, tapi berikanlah layani orang di rumah sakit, itu berarti sama dengan melayani persoalan sama seperti ini. Nah, itu yang kami harapkan. Disitulah akhirnya kami kembalikan kami minta bantuan lembaga bantuan hukum untuk tolong mediasi, bukan mediasi, tapi melanjutkan persoalan ini seperti apa yang kami harapkan. Yaitu pertama itu bukan berarti hukuman yang itu, tetapi paling tidak itu hukuman administrasi. Nah, itu saja yang kami minta. Para dokter-dokter ahli yang kami lihat di Rumah Sakit Dok 2, kemudian para pejabat kita, baik itu dari gubernur, karena kami sudah menyurat kepada Pak Gubernur sendiri sudah ada, kami menyurat kepada DPR Komisi 5 sudah, Komisi 3 juga sudah, kami sudah menyampaikan, kemudian kami menyampaikan pada ID pusat, kemudian kami menyampaikan surat itu kepada Menteri Kesehatan, kemudian beberapa instansi yang kami mohon agar lembaga kedokteran ini tolong buka diri, dan kami bukan yang menilai, tetapi dokter-dokter yang mempunyai suara melihat bagaimana iba terhadap seorang dokter muda yang dengan susah payah hanya 1 mata kuliah. 1 mata kuliah adalah mata kuliah mata. Dan kalau dikatakan bahwa dia memang tidak pernah masuk terlambat atau lain sebagainya. Nah, itu ya kita bisa komentari, tapi sementara saya sampai di situ dulu. Saya minta buat para dokter yang ada di situ, termasuk terutama bagi orang Papua yang sekarang menjadi kepala dinas Provinsi Papua, kepala dinas kesehatan Provinsi Papua dan Rumah Sakit Dok 2, ya kami minta tolong untuk melihatnya, artinya melihat secara umum. Kalau soal pribadi orang Papua sendiri, silakan saja, saya terima kasih untuk itu. Tapi kami minta bahwa supaya jangan sampai akhirnya kita ketergantungan terlalu banyak. Padahal generasi sekarang ini sebenarnya untuk melanjutkan, sehingga kita tidak terlalu banyak mengemis minta terus-menerus keluar. Kenapa potensi dari Papua sendiri tidak bisa? Apakah orang Papua atau orang-orang yang ada di lingkungan Papua ini tidak bisa? Akhirnya selalu kita mengemis, para gubernur, bupati minta mengemis ke pusat, ke Menteri Kesehatan, mendatangkan ini. Akhirnya kadang-kadang kita tidak sadari itu. Kita tidak sadari itu, akhirnya faktor emosional atau lain sebagainya menyebabkan yang jadi korban adalah mahasiswa atau masyarakat yang ada di sekitar itu. Karena mereka tidak penuh kerja. Begitu. Mungkin demikian konferensi pers yang malam sore hari ini saya kembalikan kepada Bapak Ketua. Kemudian yang saya harapkan tadi seperti apa yang saya katakan adalah hukuman administrasi. Dokter yang bersangkutan diberhentikan atau dikeluarkan dari Papua dengan catatan-catatan. Tidak boleh buka praktik lagi. Dan Ikatan Dokter Indonesia harus melihat ini secara profesional. Karena ini akibat dari salah masuk kuliah ini menyebabkan anak ini akhirnya jadi seperti itu. Kejadiannya sebenarnya kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Tapi setelah kematian ini baru kami tahu dari teman-teman yang memberikan keterangan-keterangan. Mungkin seperti itu untuk sementara. Kami kembalikan pada Bapak Ketua LBH. Terima kasih, selamat sore kepada pemirsa semua. Mudah-mudahan Tuhan memberikan arah pikiran bagi semua pejabat atau yang terlibat di dalam persoalan-persoalan ini. Terima kasih, selamat sore.
Oke. Tadi sudah disampaikan ya berkaitan dengan apa yang kemudian diketahui dan selanjutnya usaha yang dilakukan serta keinginan yang diinginkan oleh orang tua dari Paul atas persoalan yang menimpa Paul. Nah, selanjutnya saya juga akan berikan kesempatan kepada rekan-rekan almarhum Paul yang sudah bersama-sama dengan orang tua untuk mendorong agar ada pengungkapan persoalan ini. Nah, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada rekan-rekan Paul yang sudah siap. Saya persilahkan. Baik, selamat sore para penonton. Kami adalah teman-teman dari almarhum Paul Fonataba. Bisa dibilang kami membentuk satu tim solidaritas untuk mengawal kasus ini. Itu berawal dari tim yang sangat besar sampai akhirnya hanya beberapa orang. Ya, karena ada beberapa intervensi dari pihak-pihak terkait. Begitu. Bicara soal masalah ini ada hubungannya dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dunia pendidikan. Begitu. Jadi hal ini terjadi di rumah kami, di tanah ini, di Papua. Universitas Cendrawasih adalah universitas yang menjadi barometer di tanah Papua. Dan sangat disayangkan karena terjadi hal-hal yang istilahnya merenggut nyawa dalam dunia pendidikan. Dan yang terjadi juga adalah dokter mata yang didatangkan, ya, bukan orang asli Papua, didatangkan untuk bekerja di tanah ini. Meskipun ya memang dokter tersebut bersama suami memang orang lama di Papua. Tapi kembali lagi, ini kita bicara soal orang asli Papua dan beliau bukan orang asli Papua. Nah, masalah ini terjadi, ada masalah yang dokter bersangkutan menyampaikan bahwa ada pelanggaran attitude. Bicara soal pelanggaran attitude, dokter tersebut sendiri melakukan pelanggaran attitude. Nah, salah satu contohnya seperti ada intervensi dari dokter mata tersebut. Dia sebagai ketua Ikatan Dokter Mata di Provinsi Papua. Jadi ada intervensi dari dokter mata tersebut kepada rekan-rekan dokter mata yang ada di Provinsi Papua untuk memperhambat, istilahnya menghambat ini saudara kami. Begitu. Jadi itu adalah satu attitude yang ditunjukkan dokter tersebut. Jadi jangan bicara soal attitude. Kesalahan yang dilakukan saudara kami, dia pun sudah membayarnya dengan hukuman yang diberikan sama dokter bersangkutan, yaitu diskorsing selama 6 bulan. Dan juga ditambah lagi selama 6 bulan lagi. Sedangkan peraturan-peraturan yang ada di Universitas Cendrawasih, khususnya di Fakultas Kedokteran, itu tidak ada soal pelanggaran aturan, soal pelanggaran yang nanti mengatakan bahwa nanti diskorsing selama 6 bulan. Nah, itu kan hanya kebijakan. Jadi saya rasa kebijakan ini dapat kita bicarakan secara baik-baik. Ini karena ada emosional dari dokter bersangkutan, sehingga masalah ini terjadi panjang dan merenggut nyawa saudara kami. Jadi menunjukkan bahwa dokter ini menunjukkan bahwa dia sebagai pemimpin, sebagai ketua Ikatan Dokter Mata yang bersifat oligarki. Ini sistem budaya, sistem politik yang masuk di dunia pendidikan. Ini bahaya untuk masa depan Universitas Cendrawasih, khususnya untuk Fakultas Kedokteran ke depan. Begitu, karena ini bukan hal-hal yang main-main, karena sudah membunuh
atau merenggut nyawa. Karena ini bukan saudara kami ya, yang kami dengar bukan cuma almarhum Paul Fonataba, tapi ada dokter-dokter yang sudah nyawanya terenggut sebelumnya. Jadi ini istilahnya rentetan masalah dan ini puncaknya. Dan kami datang ke abang-abang di LBH untuk membantu kami untuk mengurus masalah ini supaya bisa sesuai dengan apa yang orang tua kami inginkan. Begitu. Jadi kami mohon kami bersama-sama masyarakat di tanah Papua, baik instansi-instansi yang berkaitan, baik di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Dok 2, di Komisi 5 maupun sampai ke tahap gubernur pun kami mohon supaya masalah ini bisa diselesaikan lebih detail lagi, karena sudah terulur waktunya sudah sangat lama. Karena kami juga pun digantungkan dari beberapa teknis yang sudah kami tempuh. Begitu. Jadi kami mohon masalah ini diselesaikan secara cepat, terutama untuk Dr. Aloysius Giai sebagai Direktur Rumah Sakit Dok 2 untuk mengambil keputusan secara tegas dan cepat. Karena ini sangat merugikan saudara kami, dan masalah ini pun menjadi masalah yang mengganggu kesehatan dari orang tua, dari almarhum. Dan entah itu nanti di Rumah Sakit Dok 2 dokter bersangkutan membangun opini-opini kepada semua orang yang dia jumpai di Rumah Sakit Dok 2, opini berdasarkan dari dia sendiri. Cerita sebenarnya kami yang tahu, kami yang mengawal semuanya dari awal, dan sampai para saksi pun kami ditarik dengan cara-caranya mereka sendiri. Begitu, sehingga beberapa saksi sudah menutup diri. Begitu. Jadi saya meminta juga ke teman-teman FK ya, terutama untuk Ketua BEM. Ketua BEM FK ini orang asli Papua, tapi suara saja yang besar, tidak ada tindakan. Begitu. Beda sama ketua-ketua BEM yang sebelumnya. Begitu juga dengan ketua BEM universitas ya. Jadi ini adalah masalah serius, dan Anda sebagai pemimpin di fakultas maupun universitas harus mengambil langkah. Tidak bisa diam begitu saja, hanya duduk rapat dan bicara-bicara saja. Begitu. Karena ini masalah besar, terutama untuk yang sangat kami sesalkan itu di Padekan. Padekan ini istilahnya ada istilah pembiaran ya di dalam masalah ini, sehingga terjadi kematian baru mau buka mata. Begitu. Sedangkan teman-teman di FK ini banyak juga yang istilahnya mentalnya terbunuh oleh dekan ini sendiri. Padahal dekan ini kita tahu bahwa dia juga orang asli Papua ya, tapi dia membunuh sendiri orang asli Papua mentalnya. Begitu. Jadi semangat teman-teman, terutama Ketua BMFK yang awalnya bilang mau bergerak tapi akhirnya hilang kabar juga, itu sangat disayangkan. Begitu. Jadi mari kita bersatu padu untuk kita menyelesaikan masalah ini, supaya masalah pendidikan di Provinsi Papua ini semakin lebih baik ke depan. Mungkin itu saja, Abang. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi sudah ada keterangan dari tokoh masyarakat Serui dan juga keterangan dari kedua orang tua serta rekan-rekan dari almarhum Paul Fonataba, yang intinya mereka menyampaikan terkait yang menjadi dasar soal, kemudian usaha yang sudah mereka lakukan. Dari semua yang sudah dilakukan sampai saat ini mereka tidak mendapatkan jawaban dari apa yang sudah dilakukan. Nah, mereka juga bahkan menyampaikan terkait ada pihak yang awalnya ingin bersolidaritas tapi kemudian juga
menurun solidaritasnya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada harapan keadilan atau pemenuhan hak atas keadilan bagi si almarhum Paul Fonataba dalam kasus ini. Nah, di sisi yang lain kami juga mendapatkan keterangan tadi terkait ada keterangan dari pihak rektorat yang menyampaikan bahwa ada tindakan pelanggaran etik yang dilakukan. Namun sekalipun ada keterangan itu, tapi sampai saat ini kita juga tidak tahu bagaimana sikap tegas yang kemudian diambil oleh Pak Rektor Universitas Cendrawasih maupun juga Pak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan situasi di mana kedua subjek yang bertanggung jawab ini sepertinya akan kemudian mengabaikan hak atas keadilan bagi almarhum Paul Fonataba dalam kasus ini. Saya perlu sampaikan bahwa Paul itu adalah anak satu-satunya dari mama dan bapak ini. Jadi mungkin kita bisa bayangkan bagaimana betapa sedihnya bapak dan mama ini dalam kasus ini. Di atas kesedihan itu, apabila tidak ada satupun harapan keadilan bagi mama dan bapak ini, itu kita sudah bisa bayangkan seperti bagaimana kondisinya, kondisi psikologinya. Dan saya pikir Pak Rektor Rektor Uncen maupun Dekan Fakultas Kedokteran Uncen bisa profesional dalam melihat hal ini. Selain itu, mengingat ini bukan satu kasus yang pernah terjadi dalam lingkungan Fakultas Kedokteran Uncen, namun ini salah satu dari sekian banyak kasus yang pernah terjadi. Itu menunjukkan bahwa ada masalah serius di dalam Fakultas Kedokteran ini, dan persoalan serius ini itu tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh rektor maupun dekan, dan juga oleh kedokteran dinas kesehatan, serta juga oleh Menteri Kesehatan yang kemudian bertanggung jawab ya atas politik pendidikan kedokteran di Indonesia. Selain itu juga karena si dokter yang kemudian diduga melakukan pelanggaran etik terhadap si almarhum Dr. Paul Fonataba ini bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2, maka kami semestinya Pak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 juga berpikir dalam soal ini. Tidak bisa kemudian mendiam diri di sana. Ini kan sikap-sikap pelanggaran etik ini sekalipun kecil itu bisa berdampak dalam pelayanan yang kemudian dia lakukan di tempat kerjanya. Attitude-nya kan kurang baik di situ. Nah, untuk itu ya kita harap untuk kemudian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 juga serius dalam melihat ini. Selain itu, karena kita juga tahu bahwa yang namanya dokter itu ada ikatan profesinya, baik yang spesifikasinya ke mata ataupun secara umum Ikatan Dokter Indonesia. Ya, kita minta juga kepada ikatan profesi itu untuk lebih cepat mengambil tindakan. Tidak boleh biarkan ada
soal yang seperti begini, karena ini akan kemudian menjadi contoh yang kurang baik bagi para dokter lain, dan yang ditakutkan apabila itu dilakukan juga oleh dokter yang lain. Terus pertanyaannya, apa fungsi ikatan dokter kalau seandainya faktanya diam seperti ini? Nah, terlepas dari itu, karena para dokter ini juga kemudian berprofesi sebagai pengajar di Fakultas Kedokteran, maka kita mau mempertanyakan kepada si Dikti ataupun Dinas Pendidikan Provinsi, apakah para dokter yang menjadi dosen itu memiliki sertifikasi atau tidak? Karena kalau dalam kasusnya almarhum Paul itu menunjukkan karakter dokter yang bukan dosen. Bayangkan kalau memang itu benar-benar tidak ada sertifikasi dosen ngajarnya. Ini kan seperti orang asal-asal karena dia dokter, dia sudah berpraktek, kemudian dia bisa ngajar. Ini kan tidak boleh. Kalau seperti itu ya sudah, memang benar nih. Ada yang jadi korban pelanggaran kode etik, dan korbannya bukan tidak berwujud, mati, meninggal orangnya. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Dampaknya sampai terlanggar hak hidupnya. Nah, ini kalau kemudian dibiarkan dan hampir semua dokter yang ngajar itu tidak ada sertifikasi ngajarnya, maka ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan, ini ada pembiaran yang pembiaran yang sistemik, dan itu terjadi sejak lama, dan korbannya kemana-mana. Ada yang kemudian hak atas pendidikannya tidak tertangani sehingga bisa ulangi sampai bertahun-tahun, seperti yang dialami oleh almarhum dokter. Ada juga yang kemudian merasa menjadi korban pemerasan karena harus bayar dalam setiap pengulangan itu. Selain itu, ada juga yang melihat di mana mereka yang Papua dipersulit sementara non Papua dipermudah. Ini kan rasis lagi jadinya. Selain itu, ada juga yang mengalami kondisi di mana yang bayar langsung masuk dengan cepat, bahkan belanja diktat-diktatnya dengan cepat diluluskan, sementara yang tidak mampu itu dipersulit. Ini kan diskriminasi atas dasar kepemilikan, atas dasar kondisi ekonomi. Ini semua ini menunjukkan ada yang tidak beres. Kemudian ada juga fakta dokter yang tidak punya sertifikasi, dan itu dibiarkan begitu saja oleh Dinas Pendidikan maupun Dikti. Begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu persoalan besar yang perlu kita sikapi secara bersama-sama. Perlu diketahui bahwa di Papua, Fakultas Kedokteran yang pertama Uncen ya, di tempat lain belum ada. Bayangkan Fakultas Kedokteran yang itu merupakan salah satu-satunya di Papua yang menjadi salah satu tempat melanjutkan mimpi para calon-calon dokter yang kondisi manajemennya seperti itu, yang itu dibiarkan. Saya sayang, bahkan prihatin bagi anak-anak Papua ataupun anak non Papua yang punya misi untuk kemudian, yang punya mimpi untuk masuk ke dalam Fakultas Kedokteran dan belajar di sana, tapi mereka itu akan kemudian mendapatkan manajemen yang bobrok seperti begitu. Kita sudah bisa kemudian
bayangkan bahwa akan terjadi lagi korban-korban berikutnya. Dan ini Pak Rektor tidak bisa tinggal diam. Kalau tinggal diam tentunya Pak Rektor menginginkan ya korban berikutnya. Baik itu korban pemerasan uang, atau bahkan korban stres, atau bahkan ada korban yang kemudian akan terlanggar hak hidupnya. Ini yang saya pikir perlu kita duduk bersama, merenung kembali, melihat persoalan ini secara profesional dan meletakkan pada posisinya. Kalau memang persoalan ini yang bersangkutan salah, ya diberikan sanksi sesuai dengan kesalahannya. Begitu juga kita minta kepada pihak kepolisian yang sudah melakukan evakuasi dan juga sudah melakukan tindakan awal di rumah sakit untuk bisa bertindak secara profesional untuk melihat kasus ini. Karena yang diberikan kewenangan untuk memberikan hak atas keadilan adalah penegak hukum, dalam hal ini polisi. Kalau diamkan terus keluarga cari keadilan kemana? Nah, ini yang perlu. Saya pikir kepolisian sudah punya banyak peralatan ya, mulai dari Inavis, kemudian forensik, bahkan itu semua disiapkan, itu alat-alatnya, digajikan lagi. Kalau sampai tidak bisa membuktikan kasus ini, itu artinya ada yang salah. Dan kalau ada yang salah, ya tentunya akan berdampak pada terabainya hak atas keadilan bagi korban. Nah, ini yang saya pikir tidak harus terjadi. Tapi mari saya minta kepada pihak kepolisian untuk bisa secara profesional untuk mengambil tindakan agar dapat memenuhi hak atas keadilan bagi ibu dan bapak dari almarhum Paul Fonataba. Selanjutnya, sebelum saya menutup konferensi pers ini, saya minta dengan tegas kepada Pak Rektor Universitas Cendrawasih untuk segera menindaklanjuti sanksi yang disampaikan kepada orang tua yang katanya sudah diberikan kepada dosen yang bersangkutan. Kami minta untuk itu ditunjukkan dalam bentuk surat fisik. Yang berikutnya, kami juga sampaikan kepada Pak Rektor Universitas Cendrawasih, LBH akan mendampingi kedua orang tua mendatangi rektor untuk minta fisik dari SK itu. Yang berikutnya kepada Pak Dekan Fakultas Kedokteran, kami juga akan datangi untuk mempertanyakan apa yang sudah dilakukan terkait tindakan pelanggaran kode etik yang sudah dilakukan oleh dokter yang menjadi dosen mata kuliah mata ya. Nah, selanjutnya kepada pihak kepolisian khususnya Polsek Jayapura Utara ya, dan juga Polresta Jayapura, kami akan juga datangi untuk menanyakan sejauh apa tindakan yang sudah dilakukan, mulai dari evakuasi sampai dibawa ke rumah sakit hingga diserahkan ke orang tua. Sampai saat ini sudah buat apa? Berikutnya kepada Pak Kepala Dinas Kesehatan, kami juga akan datangi untuk melihat apa yang sudah dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam melihat kasus ini. Dan juga selanjutnya kami juga akan mendatangi Ketua Ikatan Dokter
untuk menanyakan apa yang sudah dilakukan terkait soal ini, karena jelas-jelas ada pelanggaran kode etik kedokteran yang dilakukan dalam konteks ini. Selain itu kita juga akan datangi Dikti ya, atau Dinas Pendidikan, mempertanyakan apakah semua dokter yang menjadi dosen itu memiliki sertifikasi ngajar atau tidak. Nah, selanjutnya kami juga akan datangi DPRP ya, khususnya komisi yang membidangi persoalan kesehatan dan juga pendidikan, untuk bisa bersama-sama melihat manajemen kedokteran, khususnya Fakultas Kedokteran Uncen yang banyak soal. Biar kita tidak bisa membersihkan itu semua yang kotor di sana. Nah, selanjutnya dalam konteks memperjuangkan hak atas keadilan bagi almarhum Paul Fonataba, ini kita juga akan melakukan berbagai agenda hingga sampai ada pemenuhan hak atas keadilan bagi almarhum. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam konferensi pers ini. Akhirnya saya minta kepada seluruh warga Jayapura dan juga Papua, dan juga kepada seluruh orang tua yang anak-anaknya sedang kuliah di Fakultas Kedokteran Uncen, dan juga seluruh orang tua yang anaknya akan menjadi mahasiswa kedokteran di Fakultas Kedokteran Uncen, untuk mari bersama-sama kita kawal kasus ini. Dengan terpenuhinya hak atas keadilan bagi almarhum Paul Fonataba, semoga melalui itu juga akan membersihkan manajemen pengajaran di dalam Fakultas Kedokteran Uncen. Dengan begitu saya sangat yakin Uncen dan Fakultas Kedokteran itu akan menjadi sarana pemenuhan hak atas keadilan hak atas pendidikan bagi mahasiswanya, dan melalui pemenuhan hak atas pendidikan itu akan memenuhi hak atas kesehatan bagi seluruh orang Papua. Saya selalu percaya dengan dokter yang lulus dari Fakultas Kedokteran Uncen, dia akan setia melayani orang Papua di belakang gunung sana, karena dia punya keterikatan secara moral dan juga secara profesi dengan orang Papua. Kalau dokter yang datang dari luar Papua, saya sangat tidak percaya kalau mereka akan dengan hati melayani di sini. Mereka akan tabah melayani di situ. Saya sangat tidak percaya itu. Maka itu saya sangat punya kepedulian yang besar untuk membenahi Fakultas Kedokteran Uncen, karena melalui itu akan jelas-jelas memberikan manfaat yang baik bagi pemenuhan hak atas kesehatan bagi seluruh orang Papua di atas tanah Papua ini. Demikian konferensi pers ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam semuanya.